7 hal yang Tuhan ingin orang lanjut usia lakukan. Inilah alasan mengapa Anda masih hidup. Tuhan masih memiliki pekerjaan untuk Anda. Izinkan saya mengatakan sesuatu. Dunia tidak akan berkata Anda terlalu tua. Anda terlalu diurapi untuk berhenti sekarang. Masyarakat berkata pelan-pelan aja. Dunia berkata minggir. Tetapi Tuhan berkata bangkitlah karena usia Anda bukan kelemahan. Itu adalah senjata. Rambut uban Anda bukan tanda kemunduran. Itu adalah bukti bahwa Anda telah melewati api dan bertahan. Dan sekarang Anda membawa hikmat yang sangat dibutuhkan oleh generasi ini. Tuhan tidak pernah menaruh manusia di rak. Iblislah yang melakukan itu. Budayalah yang melakukan itu. Tetapi bukan Tuhan Abraham yang memanggil Musa pada usia 80 tahun, yang memberi Sarah seorang anak pada usia 90 tahun, yang memakai Hana nabi perempuan untuk memberitakan Mesias setelah puluhan tahun beribadah. Jika Anda masih bernapas, Anda masih dipilih. Jika jantung Anda masih berdetak, Tuhan masih memiliki penugasan dengan nama Anda di atasnya. Tetapi inilah bahayanya. Jika Anda mulai percaya pada kebohongan bahwa hari-hari terbaik Anda sudah berlalu, Anda akan berhenti berdoa dengan kuasa. Anda akan berhenti berjalan dalam tujuan, dan Anda akan mulai hidup seolah-olah tujuan Anda hanyalah bertahan hidup, bukan memberi dampak. Namun, Tuhan tidak membawa Anda sejauh ini supaya Anda meluncur santai sampai akhir. Dia membawa Anda sejauh ini supaya Anda menyelesaikannya dengan api. Anda sekarang berada dalam musim otoritas rohani. Otoritas yang tidak berasal dari masa muda atau energi, tetapi dari waktu diparit dari puluhan tahun pertempuran kehilangan kemenangan dan doa-doa yang mengguncang surga. Jadi tidak, Anda belum selesai. Anda baru saja melangkah ke musim paling kuat dalam hidup Anda, dan ada 7 hal yang Tuhan masih ingin Anda lakukan. Mari kita mulai dengan yang pertama. Nomor 1, wariskan iman Anda. Jangan hanya mewariskan harta benda. Izinkan saya bertanya dengan jujur. Ketika waktu Anda di bumi ini berakhir, apa yang akan Anda tinggalkan? Sebuah rumah, sedikit uang, resep keluarga. Itu baik, tetapi Tuhan mencari sesuatu yang kekal karena harta benda akan usang. Namun, iman bergema lintas generasi. Mazmur 78:4 berkata, "Kami tidak akan menyembunyikannya dari anak-anak mereka, tetapi kami akan menceritakan kepada angkatan yang kemudian perbuatan-perbuatan Tuhan yang mulia, supaya mereka menaruh harapan mereka kepada Allah." Itulah panggilan Anda sekarang, bukan hanya meninggalkan warisan, tetapi meletakkan fondasi rohani. Terlalu banyak orang mewariskan perabot, tetapi lupa mewariskan api. Anda memiliki cucu-cucu yang membutuhkan kesaksian Anda. Anda memiliki anak-anak laki-laki dan perempuan yang perlu mendengar apa yang Tuhan bawa Anda lalui. Kisah ketekunan Anda bisa menjadi hal yang mencegah mereka menyerah. Ceritakan kepada mereka tentang malam-malam ketika Anda berdoa saat tidak ada uang tersisa. Ceritakan kepada mereka tentang saat-saat Tuhan menyembuhkan tubuh Anda. Ceritakan tentang air mata, mukjizat, dan terobosan. Jangan hanya membiarkan mereka melihat Alkitab Anda. Ajari mereka bagaimana menggunakannya. Dan dengarkan belum terlambat. Bahkan jika Anda tidak membesarkan anak-anak Anda dalam iman Anda, masih bisa menanam benih sekarang. Pertobatan dan kesaksian Anda memiliki bobot. Tuliskan, ucapkan. Hidupi dengan berani. Jangan biarkan warisan Anda terkunci di dalam brankas bank. Biarlah warisan itu tertulis di dalam hati generasi berikutnya. Anda mungkin tidak melihat buah dari setiap benih yang Anda tanam, tetapi Tuhan menjanjikan bahwa tuaian akan datang. Karena ketika Anda mewariskan iman Anda tidak hanya meninggalkan sebuah kenangan, Anda meninggalkan sebuah gerakan. Dan itulah jenis warisan yang dirayakan oleh surga. Kita akan melanjutkan ke bagian berikutnya setelah Anda mengonfirmasi. Nomor 2, ucapkan kehidupan. Kata-kata Anda masih memiliki kuasa. Anda mungkin tidak bergerak secepat dulu. Anda mungkin tidak lagi mengangkat beban seperti sebelumnya.
Tetapi izinkan saya mengatakan sesuatu yang tidak melemah karena usia, yaitu kata-kata Anda. Amsal 18:21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Dan ayat itu tidak kedaluarsa ketika Anda berusia 60 tahun. Suara Anda masih membawa bobot di alam rohani. Dan jika Anda tidak berhati-hati, Anda bisa memakai kuasa itu untuk mengutuk apa yang Tuhan ingin berkati. Anda telah melihat banyak hal. Anda telah melewati musim-musim yang berat. Tetapi berhati-hatilah karena rasa sakit, kekecewaan, dan kelelahan dapat membuat Anda mengucapkan kematian tanpa Anda sadari. Anda berkata, tidak ada yang pernah berubah. Aku hanya semakin tua. Generasi ini sudah hilang. Itu bukan suara iman. Itu adalah suara kekalahan. Dan iblis menyukainya ketika orang-orang percaya yang lebih tua mengutuk masa depan dengan kata-kata mereka. Dengarkan saya. Anda telah mendapatkan hak untuk didengar. Orang-orang memperhatikan ketika Anda berbicara. Itu bukan saatnya bersungut-sungut. Itu saatnya bernubuat. Mulailah menyatakan apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang ketakutan katakan. Ucapkan kehidupan atas kesehatan Anda. Ucapkan berkat atas anak-anak Anda. Ucapkan terobosan atas gereja Anda. Ucapkan kebangunan rohani atas komunitas Anda. Jangan biarkan kata-kata Anda mencerminkan rasa sakit tubuh Anda. Biarlah kata-kata itu mencerminkan urapan Anda. Ketika Kaleb berusia 85 tahun, dia berkata, berikan kepadaku gunung ini. Dia tidak berbicara tentang pensiun. Dia berbicara tentang penaklukan. Dan Tuhan menghormatinya. Jangan lupa kata-kata Anda tidak hanya membentuk suasana Anda. Kata-kata itu membentuk pola pikir mereka yang datang setelah Anda. Anak-anak muda sedang mendengar. Cucu-cucu Anda sedang menyerap. Apa yang mereka dengar dari Anda akan menjadi apa yang mereka anggap normal. Jadi jadilah suara yang membangun, bukan suara yang meruntuhkan. Jadilah orang yang berbicara dengan pengharapan, bukan hanya dengan kenangan masa lalu. Jadilah orang yang menyatakan kesembuhan, bukan hanya sejarah. Jadilah orang yang berkata, Tuhan belum selesai denganku atau dengan keluarga ini. Karena ketika Anda mengucapkan kehidupan Anda, tidak hanya melepaskan suara Anda sedang melepaskan warisan rohani. Nomor 3, tetap melayani. Pensiun tidak ada di dalam Alkitab. Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin mengejutkan Anda. Surga tidak mengenal pensiun. Anda tidak akan menemukan kata pensiun dalam kitab suci ketika berbicara tentang panggilan. Dunia mengatakan, pelan-pelan saja nikmati hidup, biarkan orang muda yang mengerjakannya. Tetapi di mana Tuhan mengatakan itu? Apakah dia memensiunkan Abraham ketika tubuhnya menua? Tidak. Dia memberinya sebuah janji yang melampaui hidupnya. Apakah dia memensiunkan Musa pada usia 80 tahun? Tidak. Dia justru memulai tugasnya. Apakah dia memensiunkan Hana janda tua dalam Lukas pasal 2? Tidak. Dia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya dengan beribadah, berpuasa, dan bernubuat di bait Allah. Dan Tuhan menghormatinya dengan membiarkannya melihat Mesias dengan matanya sendiri. Tuhan tidak membutuhkan masa muda Anda. Dia membutuhkan kesediaan Anda. Anda mungkin tidak berlari secepat dulu, tetapi Anda bisa berdoa syafaat lebih kuat dari sebelumnya. Anda mungkin tidak memimpin di atas panggung, tetapi Anda bisa membimbing seseorang di balik layar. Anda mungkin tidak berkhotbah, tetapi Anda masih bisa menyampaikan kebenaran kepada seseorang yang sedang terluka. Ada hati-hati yang kesepian di gereja Anda yang membutuhkan penghiburan Anda. Ada ibu-ibu tunggal yang membutuhkan hikmat Anda. Ada pria-pria yang hancur yang membutuhkan kekuatan Anda. Jangan berani-beraninya percaya kebohongan bahwa Anda sudah melewati masa berguna Anda. Musuh ingin Anda berpikir musim Anda sudah berakhir. Tetapi kerajaan Allah tidak memiliki tanggal kedaluarsa untuk ketaatan. Roma 12:11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Itu tidak ditulis hanya untuk orang muda. Itu ditulis untuk setiap orang percaya di setiap usia. Jadi, daripada meluncur santai menuju garis akhir, berlarilah.
Daripada mengambil jalan mudah, ambillah posisi Anda dalam doa, dalam pelayanan, dalam hikmat. Tangan Anda mungkin berkerut, tetapi masih membawa kesembuhan. Mata Anda mungkin lebih redup, tetapi penglihatan Anda lebih tajam. Suara Anda mungkin lebih lembut, tetapi roh Anda lebih nyaring dari sebelumnya. Kerajaan Allah masih membutuhkan Anda. Gereja Anda masih membutuhkan Anda. Tuhan masih menyebut Anda hambanya, bukan penontonnya. Nomor 4, ampunilah dengan sungguh-sungguh. Bebaskan hati Anda sebelum Anda bertemu. Dia muka dengan muka. Anda tidak terlalu tua untuk mengampuni. Bahkan, pengampunan mungkin adalah hal terpenting yang Tuhan panggil Anda lakukan dalam musim hidup ini. Mari jujur. Jika Anda hidup cukup lama, Anda pernah disakiti oleh keluarga, oleh sahabat, mungkin bahkan oleh orang-orang gereja. Anda pernah dibohongi, disisihkan, disalahpahami, diperlakukan tidak adil, dan dengan setiap luka, ada sesuatu yang mengeras di dalam hati Anda. Mungkin Anda mengampuni di luar, tetapi jauh di dalam masih terasa perih. Namun, dengarkan dengan saksama. Anda tidak dapat melangkah ke dalam kekekalan sambil memegang apa yang Yesus mati untuk membebaskan Anda darinya. Yesus berkata dalam Matius 14, "Jika kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di sorga juga akan mengampuni kamu." Itu bukan saran, itu peringatan. Ketidakmengampunan bukan hanya membebani hati, ia meracuni jiwa. Dan semakin tua seseorang semakin berbahaya dampaknya karena kepahitan bertumbuh dalam diam. Ia bersembunyi di balik kata aku. Baik-baik saja di balik itu sudah lama berlalu, tetapi ia masih ada dan menghalangi damai sejahtera Anda. Sudah waktunya melepaskannya. Orang yang menyakiti Anda mungkin tidak pernah meminta maaf. Anggota keluarga yang mengkhianati Anda mungkin tidak pernah mengakuinya. Tetapi Anda tidak mengampuni demi mereka. Anda mengampuni demi diri Anda sendiri, supaya Anda bisa bernapas lagi, supaya Anda bisa beribadah tanpa rasa bersalah, tanpa kepahitan, tanpa luka tersembunyi, supaya Anda bisa bertemu Yesus dengan hati yang bersih. Anda tidak terlalu tua untuk disembuhkan. Anda tidak terlalu tua untuk dibebaskan. Jangan membawa luka lama ke musim yang baru. Jangan biarkan masa lalu memiliki kuasa lebih besar daripada salib. Pilih damai. Pilih kebebasan. Pilih pengampunan bukan hanya sekali, tetapi setiap kali musuh mencoba mengingatkan Anda karena Anda tidak ingin melangkah ke dalam kekekalan sambil membawa apa yang Tuhan sudah kuburkan. Nomor 5, tetaplah lapar akan Tuhan. Jangan puas dengan agama. Izinkan saya bertanya dengan jujur. Apakah perjalanan Anda bersama Tuhan telah menjadi rutinitas Anda masih berdoa, tetapi hanya karena kebiasaan? Anda masih membaca Alkitab, tetapi tidak lagi tersentuh seperti dulu. Anda masih pergi ke gereja, tetapi jauh, di dalam hati Anda merasa kering. Itu bukan karena Anda tua. Itu karena rasa lapar Anda memudar dan Tuhan memanggil Anda untuk membangkitkannya kembali. Mazmur 92, 12-14 berkata bahwa orang benar akan tetap berbuah, pada masa tua mereka tetap segar dan hijau. Tuhan tidak menginginkan Anda kering. Dia menginginkan Anda segar bukan penuh agama, tetapi penuh api. Banyak orang seiring bertambahnya usia menjadi nyaman dengan tradisi dan rutinitas. Mereka berhenti mengharapkan Tuhan berbicara seperti dulu. Tetapi Tuhan tidak berhenti berbicara. Kitalah yang berhenti mendengar. Kapan terakhir kali Anda menangis dalam penyembahan? Kapan terakhir kali Anda duduk diam cukup lama untuk mendengar bisikan Tuhan? Jangan biarkan usia merampas keintiman Anda. Anda mungkin tidak berteriak seperti dulu, tetapi Anda masih bisa menyala dengan api yang kudus. Tuhan tidak terkesan dengan kehadiran gereja Anda. Dia menginginkan hati Anda. Jangan puas dengan kenangan tentang apa yang dulu Tuhan lakukan. Masuklah lebih dalam. Mintalah lebih. Berdoalah seolah-olah Anda baru saja mengenalnya. Sembahlah seolah-olah Dia satu-satunya di ruangan itu.
Bacalah firman seolah-olah jiwa Anda bergantung padanya, karena memang demikian. Jika Anda tetap lapar, Dia akan menemui Anda di sana. Nomor 6. Persiapkan kekekalan, bukan hanya pemakaman. Mari kita serius sejenak. Mungkin Anda sudah menyiapkan surat wasiat. Mungkin Anda sudah memikirkan pemakaman. Tetapi, apakah Anda sudah menyiapkan jiwa Anda? Suatu hari lebih cepat dari yang Anda kira, Anda akan berdiri di hadapan Allah yang hidup. Dan pada saat itu, yang terpenting bukanlah seindah apa upacaranya, tetapi apakah Anda siap? Semua orang akan menghadap takhta penghakiman Kristus untuk memberi pertanggungjawaban atas hidup yang dijalani. Anda tidak hanya mati, Anda beralih ke dalam kekekalan. Apa yang Anda lakukan sekarang bergema selamanya. Apakah Anda hidup untuk bumi atau untuk surga Tuhan, tidak memanggil Anda untuk meluncur santai menuju surga. Dia memanggil Anda untuk menyelesaikan dengan kuat dengan tujuan di mata dan kekekalan di hati. Hentikan berkata nanti adalah kebohongan musuh. Anda berada di babak akhir kisah Anda, dan cara Anda menjalaninya akan bergema selama-lamanya. Nomor 7, berkatilah generasi muda. Jadilah penutup rohani. Anda tidak diciptakan hanya untuk menjadi tua. Anda dipanggil untuk menjadi pelindung jangkar rohani bagi generasi di belakang Anda. Jangan meremehkan kuasa berkat Anda. Mereka membutuhkan suara Anda, doa Anda, iman Anda. Berhentilah mengutuk generasi muda dan mulailah berdoa bagi mereka. Lindungi panggilan mereka. Tutupi mereka dengan doa. Ketika Anda memberkati generasi berikutnya, Anda sedang mengamankan warisan Anda di dalam kerajaan Allah. Kesimpulan, Anda tidak terlalu tua. Anda tepat pada waktunya. Selama Anda masih bernapas, Anda masih memiliki tujuan. Selama jantung Anda berdetak, Anda masih memiliki panggilan. Jangan percaya kebohongan bahwa musim Anda telah berlalu. Selesaikan dengan kuat. Berjalanlah dalam iman dan api. Ketika Anda akhirnya melangkah ke dalam kekekalan, kiranya surga berkata, "Baik sekali perbuatanmu hamba yang baik dan setia. Anda belum selesai. Mari melangkah."